Jangan lupa protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, cuci tangan pakai sabun, mengurangi mobilitas atau bepergian. Semangat Ramadan, TVRI, media pemersatu bangsa. Saya nanam ini ya bukan untuk saya, untuk nanti generasi berikutnya. Karena saking terpesona itu raja, akhirnya dikasih duit Kiai. Lo kata kayak, no baru nanam udah dapet hasilnya. Ayo kawan kita menanam pohon di pesantren. Ambil cangkulmu. Waduh. Masya Allah, langsung praktek ya, Ya, Mas Agus. alhamdulillah. Ini adalah profesi kedua saya, Mbak. Wah, berarti bisa di-calling-calling buat di rumah ya? Boleh aja, Mbak, asalkan Asik. cocok ya. Karena saya profesional ini dalam Bisa aja nih. bercocok tanam. Iya, aku tahu padahal ini tadi langsung mau mempraktekkan yang Pak Kiai bilang. Oh iya, menanam betul. Supaya nanti kelak bisa panen pahala gitu ya kan? Benar. Pasti. Jadi semua itu kan menanam, ya nggak kayak Bagus. seorang manusia juga kan hubungan suami istri ditanam dulu, habis itu tumbuh anaknya, lahir dan dipelihara. Benar. Dididik dengan baik kan begitu kan? Iya. Masya Allah. Soalnya kan tadi udah ngiler nih lihat mangganya udah pada panen yang di sebelah gitu kan. Pengen aku suka petik dan mangga aku juga ya? makan. Suka dong. Waduh, kalau di Jawa Barat banyak itu, ada mangga atuh, mangga tuang, mangga calik. Mau pilih mangga yang mana? Oh gitu, sok mangga deh ya. Aduh, Masya ini Allah. seru banget nih. Ya Jadi, suka nanam juga tuh, Mbak? aku juga pengen sih bantu apa ya, tapi kayak kalau cangkul Jangan, Mbak, wanita ini adalah tugas laki-laki. Oke. Jadi Laki-laki itu selalu yang hal-hal yang paling bersifatnya depan ya gini ya. yang fisik bersifat ya. kekerasan. Wah, kekerasan. Oke. Jadi keras tapi lembut. Oh, Masya Keras dalam kaitannya harus menyakulkan keras, Berat, tapi menanamnya ya. haruslah dengan kelembutan. Harus dengan cinta, niatnya dia. dilurusin Bener. gitu ya. Ya Masya kata Kiai kan kalau sesuatu dengan cinta itu pasti akan nyampe jadinya ke hati bagus. juga gitu ya. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kiai. Ada Mbak Putri yang Mas Agus. Iya. Apa mau nanam? Iya Kiai. Loh, Gimana ini? mau nanam pohon apa ini? Jadi saya itu tertarik lihat dua mangga ini Kiai. Iya. Saya pikir ini masih ada tempat saya mau gali lagi. Itu harus tahu teknisnya, Mas Agus. Loh gimana Kiai? Ini kan ada Asal-asalan jaraknya. ya? Kita tidak bisa hanya emosi pengen nanam enggak, tapi juga harus ada ilmunya. Oh. Terlalu dekat begini malah mati. Oh gitu. Oh gitu Kiai. Iya, makanya ada jaraknya begini dan samping itu nanti terlalu rapat dia susah bergerak. Jadi harus ada geraknya antara satu dan lain dan juga mengenai estetikanya. Kalau rapat-rapat begini kayak pagar jadinya. Habis saya ngelihat ini sih karena Berarti mungkin ini masih bagus. kecil, jadi bakalan tambah besar. Jadi nanti spesial akan saling tumpang tindih kalau ngasal, Mas Wal tandur Agus. nafsu ma qaddamat liwat. Jadi kita ngelihat yang akan datang. Benar tadi Mbak Putri, ini akan besar ke atas. Dia akan rindang begini. Maka kita harus bikin jaraknya. Bukan hanya karena sekarang kecil lalu setiap sela ditanemin. Jadi gini Mbak Putri, Iya, saya pernah ada cerita dulu ada seorang kakek nih ngelihat seorang kakek nanem. Iya. Ada raja datang, kakek itu nanem pohon duren. Rajanya bilang, "Kek, ngapain nanem pohon duren?" Ya kan? Kakek juga nggak bakal nikmatin. Oh dia bilang, "Cong jangan sembarangan. Saya nanem ini ya bukan untuk saya, untuk nanti generasi berikutnya." Karena saking terpesona itu raja, akhirnya dikasih duit Kiai. Lo kata kayak, no baru nanam udah dapet hasilnya. Jadi raja mana ini? Nah itu dia, karena memberikan penghargaan Benar. kepada orang yang memang Apalagi sudah usia Iya. senja juga, tapi masih aktif, memberikan Benar. manfaat. Nah, yang dan- kita sekarang nikmati itu karena tanaman para pendahulu kita. Oh, Benar, Maka ya. sekarang kita menanam untuk generasi yang akan datang. ya. Insya Allah. Masya Allah. Nah, jadi mungkin begini nih, kan Mbak Putri, kalau sekarang kan ini akhirnya saya batalkan nih Kiai. Aha. Nggak jadi ya? Jadi Ya, kalau belajar dulu di mana tempatnya nanti ya menjadi penataan jadi nggak jelas ini pesantren ini Siap, mana Kiai. yang pohon-pohon Mohon yang maaf. bagus. Iya Nah, loh. ternyata kebaikan kalau tidak ada ilmunya juga jadi salah ya. ya jadi salah. Macam ibadah naumul alim khairun ma ibadatil jahil. Orang alim tidurnya itu
Ya. lebih utama daripada ibadahnya orang yang nggak ngerti. Baiklah kalau gitu. Iya deh. Nah, pemirsa TVRI di mana saja Anda berada, habis ini nanti saya akan ngajak Mbak Putri untuk menyemai di hidroponik. Mohon izin, Kiai. Nah, itu Silakan, dia baru silakan. aku bilang, Kan? jangan lupa minta izin dulu, Oh, nanti iya, main minta izin gali-gali dulu. lagi. Itu ada Kali ini diarahkan adabnya. ya Pak Ya, Kiai. nanti ya. ada petugasnya di sana Oh, yang sip. mengajarkan cara nyemai, cara nanam di sana Nah, ini karena baru memang bener medianya nih. nggak lagi tanah, Iya. medianya media rokul. Baik, Wow. baik kalau gitu pemirsa, ya tetap bersama kami di Trenku, Pesantren Kuliner. Masya Allah. Coba lihat tuh, Mbak. Keren banget, dan aku ngelihat ini bener-bener variasinya tuh jarang gitu yang selengkap ini di satu tempat. Karena ini juga rumahnya khusus, besar, bersih. Dan ini tapi kelihatannya udah banyak yang panen. Iya, Jadi Udah sebenarnya banyak yang pingin diambil. tahu dari awal mulanya, nih ada pengairannya, bentuknya kenapa Nah, seperti ini, Penasaran kan? fungsinya, iya. Jadi kan kalau ini kan yang sudah kita lihat udah mulai tumbuh nih. Iya. Nah, ini juga udah mulai apa? Seger banget hijau-hijaunya, sehat banget. Nah sekarang dari sini ya kita akan lihat bagaimana proses penyemaiannya. Ih, Mulai mau dari awal. banget, mau tahu. Dari media aja dibuat, Wah. kemudian dari benihnya. Karena pasti Di tanah. beda sama kita di tanah kan. Benar. Jadi benar-benar ini ilmu baru banget. Iya. Jadi buat yang hobi berkebun nih pastiin jangan kelewatan nih. Kelewatan main ke pesantren sini maksudnya. Masya Allah. Baik ya udah kalau gitu kita langsung ke penyemaian ya. Iya, mau. Ayo Mbak. Oh, udah ada tumbuhan, aduh sedih banget, nggak pengen pulang. Nah silakan Mbak, yuk. Ih, assalamualaikum. Ya silakan. Ini semoga nggak mengganggu ya. Soalnya bener-bener penasaran banget. Ini yang tadi aku lihat Iya. jadi semua tumbuhan yang hijau yang gede mekar-mekar fresh banget itu bawahnya tuh ini kan ya? Iya, berawal dari ini. Nah, jadi sebenarnya apa? Aku penasaran kenapa bisa menumbuhkan dan bukan tanah. Nah, Keren coba banget. diceritain Mas Fahri, ini tuh media tanam ini apa namanya? Tanamnya namanya rokul. Rokulnya sebenarnya panjang sih. Cuma dipotong-potong jadi 18 per rokulnya, terus diisi bibit tanaman. Kalau bayam kita nanamnya kayak 66 atau 88. Jadi nggak satu-satu, kecuali kalau lulusan baru kan. Ini ngitungin satu-satu ini 6 Enggak dulu. sih, sebenarnya cuma acak doang, langsung gini stret. Oh begitu. Dikasih air dulu. Oh gitu. Iya. Ngerjain ini berapa lama nih Mas? Sebenarnya cepet sih, tinggal cek apalagi kalau udah terbiasa. Tapi kalau pertama emang susah, kayak berapa, ini kayak lebih, ini kayak Oh, Ya, jadi tadi berapa lama di semai ini? Di sini dua prosesnya berapa sehingga tumbuh? jadi setelah dari sini ntar sore dipindah di Oh, iya. pembibitan ya. Terus setelah itu nunggu dua minggu, setelah 2 minggu baru dipindah di pembesaran. Nah, ini itu nanti itu yang sudah jadi ya. Coba Mbak Putri Oh, iya. lihat. Nah, ini nanti Mbak Putri itu bisa bawa. Nah, ini diperlihatkan dulu tuh. Pun. fresh Wah. banget. Lihat tuh masih ada embun-embunnya. Nah, ini sanggup bertahan loh. Jadi mau ngambilnya itu harus sama akar-akarnya, Mbak. Oh iya, Mas bener Hari ya. ya. Ya sambil akar-akarnya. Jadi biar kuat itu kuat berapa lama ya Mas Hari? Kalau di tempat AC bisa sampai 5 hari, tapi kalau di showcase ini bisa sampai 2 minggu. Oh gitu. 2 minggu. Bertahan lama banget ya. Masya Allah. keren Nah, juga. baiklah pemirsa TVRI di mana saja Anda berada. Ya Alhamdulillah ya kita sudah melihat prosesnya, Mbak Putri juga sudah tahu sekarang. Dan Saya- ini benar-benar Iya. beragamnya ini loh yang kita harus tiru. Jadi belajar benar-benar nggak ada background pertanian, tapi Iya. kalau mau belajar, mau ulet dari satu tanaman ini udah berapa tanaman nih yang Masya udah Allah. di dalam variasinya. Ya, jadi tanah yang Pak Putri punya yang sekian hektar itu bisa di tanaman ini Keren. saja. Nanti aku wakafin buat cabangnya Amanah Cendekia, insya Allah. Ya, baik pemirsa, tetap bersama kami karena setelah ini kita akan tahu
Apa sih yang akan dimasak oleh Chef Angga dan Mbak Putri juga? Ya masih penasaran kan? Karena ini penting sekali untuk menemani Anda selama bulan Ramadan untuk menciptakan variasi makanan untuk keluarga, baik itu untuk buka dan untuk sahur. Tetap bersama kami di Trenku, Pesantren Kuliner. Halo pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, masih bersama saya, Chef Angga, dalam program acara Trenku, Pesantren Kuliner, Masakan Keren Jadi Ngetren. Pemirsa, hari ini aku mau masak soto Betawi untuk santri. Tapi aku lagi tunggu nih, katanya mau ada yang datang nih, untuk temenin aku masak nih ya. Waalaikumsalam. Halo Mbak Putri. Chef Angga, ini udah Sehat, Mbak mulai nih Putri? masak-masaknya. Iya. Sorry loh, aku baru datang abis terpesona sama pesantrennya. Jadi aku Beuh. lihat-lihat dulu tadi. Iya, ada Mbak Putri hidroponik ini dan pemain lain-lain. sinetron loh. Wah. Waduh, kalau yang suka sinetron, ini Mbak Tapi Putrinya. sekarang aku lagi berkarir di rumah nih Chef. Oh, jadi iya? seputar masak-masak juga. Jadi Wow. aku memang sambil survei sekolahan nih buat nanti anak aku. Tadi aku udah cek semua bersih, ternyata yang masak chef juga dan dapurnya bersih banget. Keren. Oh ya, baru lahiran ya? Iya. Wah, sehat ya bayinya? Alhamdulillah. Perempuan? Nah, makanya aku tuh lagi belajar bikin MPASI. Tapi Oh, kan nice. makanannya makanan rumah. Jadi tinggal blender doang dihalusin, tinggal Iya. tekstur dan sebagainya. Jadi Betul. masak apa nih hari ini yang bisa bikin anak-anak tuh di santri di sini jadi pada pinter? Nah, Gimana, hari gimana? ini kita mau masak soto Betawi. Wah mantap. Mm-mm, Lagi di soto Betawi itu makannya soto Betawi sah ya kak. Gurih, ya kan? Bener. Karena ada santannya ya. Karena ada santannya sama susu. Wah berarti Nah, kita- bahan-bahannya aku bisa kasih tambah tahu ya. sehat nih santri-santrinya nih. Gimana? Di sini ada kembang lawang, kapulaga, Oke. sama serai, daun Siap. jeruk. Mm-mm. Setelah itu ada butter, Oke. ada susu, Mhm. ada juga jinten hitam, Oke. ada penyedapnya sedikit nanti, Siap. ada gula Jawa. Setelah itu ada merica, ada kayu putih, kayu manis, ada garam juga, ada daun bawang, ada bawang goreng, ada kentang nanti untuk campurannya. Siap. Dan Jadi kentangnya digoreng ya kita biasanya. pakai daging juga karena soto Betawi identiknya dengan daging. Dan insya Allah ini dagingnya juga disembelih udah halal. dong. Nah, Jadi udah sekarang toyib. tahap pertama Oke. aku akan rebusin nih Nah dagingnya dulu setelah supaya kita bisa dapat airnya. kaldunya ya. Kaldu dagingnya kita masukin ya. Oke. Setelah itu Mbak, aku Ada apa? mau Bisa aku bantu nggak? aku mau tumbuk bawang merah, bawang putih. Oke, berapa siung nih? Masukin semua karena Semuanya tadi aku aja? udah taker. Ya. Oke. Setelah itu ada Garam. garam sedikit. Oh, sedikit aja. Mm-mm. Pakai apa nih? Pakai Rumput aja. ini deh, Ya, nggak. kira-kira ya. Iya. Ah, Gula biasanya nih. Garam ada temenin gula, bener nanti nggak? gula Oh, kita. belum. Ah. Salah. Oke. Ini kita tumbuk dulu ya Mbak Siap. ya. Setelah itu, nih kelihatannya dagingnya juga udah mulai ini nih Mbak. Udah mulai matang. Kita angkat dulu dagingnya, kita pisahkan. Wah, seger banget. Iya nih. Nah ini Mbak, Ya. kita lihat kan di sini banyak busa-busa nih. Nah ini kita ambil Mbak. Itu salah satu kotoran dari daging Mbak. Oh, kok justru bukan kirain kalau Iya. nggak bagus itu bukan ya? Justru Bukan, harus bukan. dibuang. Harus dibuang. Oh, wah ini ilmu banget nih. Itu yang buat kadang tuh kuah tuh jadi pahit. Oke. Mm-mm. Setelah Jadi. itu kita masukin aja nih. Oke. Ada yang Bumbu suka, halusnya. ada yang suka di itu dulu Mbak. Apa? Pakai minyak apa? Disereng dulu. Iya. Digoreng apa? Ditumis. Oh. Tapi langsung pun juga nggak masalah. Nggak masalah. Oke.
Setelah itu tuang, Mbak. Oke. Wah, panas-panas tuh. Ini karena tadi apa namanya sudah menggunakan margarin, jadi kita udah nggak perlu tambahan minyak lagi karena minyak asli Iya. dari dagingnya juga udah cukup ya. Udah cukup. Dan goreng apa? Tadi kentang tuh juga udah ada minyak Udah, goreng juga udah ya. Setelah itu kita sih daun bawang biar makin cantik. I see. Setelah Gitu, itu sentuhannya tetap setelah Indonesia terakhir. sentuhannya. Sudah jadi nih soto betawinya. Wangi banget nih. Jadi ada soto Betawi ala trenku, pesantren kuliner, Masakan keren, jadi ngetren. Ya Kiai, tadi kan saya itu bekerja nyangkul sebagai pekerja musiman Kiai. Musim-musim kagak, musim-musim kerja, musim-musim enggak. Pas lagi demen aja. Iya. Kalau ini kan yang ada bersama kita sekarang ini adalah betul-betul pekerja Kiai ya. Ya, ini Mas Daus ini kan bagian keamanan di sini. Yang jaga keamanan di sini. Ini saudara Dani ya. Ya. Doni dan Riyadi. Ini yang pahlawan pembangunan. Maksudnya gimana Kiai? Jadi yang membangun madrasah, yang membangun asrama. Ya. Nah, sekarang sedang rapi-rapiin masjid karena Ramadan. Masya Allah. Jadi inilah para pahlawan yang nanti akan dikenang dari pembangunan pesantren ini. Iya. Dan selamanya pesantren nggak berhenti membangun karena Ya. santrinya nambah terus. Kita pengen tahu kesannya Mas Riyadi selama bekerja di sini apa yang dirasain kesannya kayak apa? Ya alhamdulillah di sini kerja kesana ya bahagialah pertama bisa ikut membangun masjid Ya. di pondok. Yang kerasan dikit ngomongnya semangat gitu loh. Oh ya. Ya alhamdulillah bisa membantu dan membangun masjid di pondok. Menurut saya itu ya senang banget lah. Bisa ikutan di pondok, bisa nabung lah istilahnya. Bedanya sama bekerja di luar apa dengan bekerja di pondok? Kalau di luar mah gimana ya, kagak ada nikmat gitu. Kalau di masjid di pondok alhamdulillah punya rasa nikmat, kadang rasanya duit beda berkah gitu. Alhamdulillah. Wah, ini kalau Keamanan nih lah yang bagian keamanan. wah ini nih yang menjaga keamanan. Nah, dan itu juga ngajarin santri jaga keamanan diri itu. Oh, gimana Andi tuh Daus. Mas Firdaus? Andi Daus. Andi Daus ya? Ya, gimana Mas? Yang keras aja suaranya, kan keamanan biasanya tegas itu. Alhamdulillah selama saya kerja di sini ya ikut membantu menjaga keamanan pondok pesantren sini, lingkungan semua sekitar biar lebih aman, lebih terjaga kan. Termasuk dari santri-santrinya sendiri pun selalu saya awasin, walaupun itu kan kadang ya namanya anak-anak kan kita nggak bisa keras juga kan, melalui pendekatan pelan-pelan kita bilangin, kayak kadang suka mereka kan bercanda di kelas, kita bilangin baik-baik, ayo bercandanya jangan di kelas, kalau mau ada waktunya nanti pada saat istirahat. Tapi ngeliat yang kayak begini juga udah secara tampang aja udah sesuai kayak ya. Iya. Terus gimana tadi model Ya, sampai? jadi pas kita bilangin baik-baik mereka kan juga dengar, langsung berhenti bercandanya. Insya Allah. Ya. Nah kalau gitu sekarang ini ya kita ingin menunggu Chef Angga nih sekaligus membawakan makanan biar buat teman-teman yang di sini yang bekerja ini bisa sehat. Ini meskipun Waduh. Ramadan kerja loh. Oh iya Kiai, waalaikumsalam. Ini udah datang, Masya Allah. Soto Betawi. Ini makanan Ramadan, soto Betawi. Iya. Kalau ada berarti nggak boleh dilihat saja, harus dimakan. Dimakan, ayo silakan. Nah, monggo. Ayo. Ya, Mas dibuka Mas, dibuka. Nah, Ini isinya adalah langsung. nasi. Nggak boleh, kata orang tua nggak boleh taruh di pala. Oke, silakan. Silakan dimakan. Ayo. Ini makan apa? Soto Betawi Kiai. Betawi. Soto Betawi. Ayo yang dari yang dekat dulu. Ayo ada nih yang dekat. Ya, Ayo. ini loh, Buka ini maskernya. sendoknya. Kalau Nah, makan nggak boleh pakai masker. iya dibuka maskernya. Nah, ini. Yuk, Ayo. sendoknya. Bismillah. Ini Ini adalah nanti kalau udah lebaran pulang kampung. oh gitu ya Kiai ya. Kita kalau lebaran pulang.
pulang kampung semuanya biasanya pas tanggal 20 itu mulai pulang. Iya, Masya Allah. Oh, silakan lanjut. Ya, ini sedikit Makan yang amat banyak ini. biar kerjanya kuat. Ini yang kayak gini hebat ya, makan sedikit kerja banyak. Kalau kita gimana? Ada yang makannya banyak, kerjanya ngantuk. Masya Allah. Ya ambil, silakan. Tarik. Nah, Tarik. Ayo. Bismillah. Kalau nggak ada teman-teman yang bekerja begini, nggak Ya. jadi pondok ini, Mas Masya Agus. Allah. Iya. Jadi kita berterima kasih pada pekerja mau ngerjain. Saya itu kalau pekerja nggak pernah ngawasin, Mas Agus. Jadi saya menanamkan rasa memiliki. Oh. Ini tanahnya tanah wakaf, Mas Firdaus ini. Ayo Mas Firdaus jaga, udah kayak punya sendiri. Nggak usah nunggu saya komando gitu loh. Yang bekerja juga begitu. Ya, Nggak usah, kalau diawasin bekerja. ya. Kalau nggak diawasin nggak kerja. Saya bilang yang ngawasin Anda adalah Allah. Masya Allah. Ini di atas tanah wakaf, Ya. kita pakai adalah juga uangnya umat. Nah, gitu. mm. Jadi kita kebersamaan membangun bareng Ya. gitu. Ya. Termasuk ya makan begini bareng-bareng. Jadi Allah ma'al jamaah. Ya, al barokah ma'al jamaah. Allah juga bersama dengan kita yang bersama, juga barokah pun ketika kita bersama-sama. Masya Allah. Jadi di masjid sholatnya berjamaah, kadang-kadang juga makannya Ya, berjamaah. kalau di begini. masjid kan berjamaah dapat pahala 27 Kiai. Ya. Kalau makan berjamaah apa ada pahalanya lebih nggak Kiai? Berkahnya. Oh, berkahnya. Berkah. Makan bareng-bareng tuh berkah. Iya. Makanya kan ketika Rasulullah SAW menyebutkan majatama qaumun fi baitin min buyutil yatluna kitabu yatadarasunahu illa hafathumul malaika wa rahmah. Kalau kita kumpul-kumpul, jadi kumpul-kumpul itu berkah. Makan pun juga bersama-sama, Nabi dulu bersama itu berkah. Kalau udah kumpul-kumpul, baca Quran, tadarus, malaikat itu ikut kumpul. Barokah pun turun, rahmat pun kita juga mendapatkannya. Alhamdulillah. Nah, baik pemirsa, itu tadi hikmah ya yang disampaikan oleh Kiai. Bagaimana keberkahan kita berkumpul. Nah, juga dengan keluarga berkumpul. Tapi kelihatannya kalau kumpul doang nggak makan kan nggak enak tuh. Jadi supaya enak, kumpul sambil makan, kita mempraktekkan ya, chef. Dari Chef Angga. Resepnya Chef Angga. Iya, Terusin, makan ya, itu habis. silakan. Jadi menu yang ada di rumah yang tadi disampaikan silahkan dipraktekkan, kemudian juga dibagikan, ya, dibuat untuk saudara-saudara kita yang berada di rumah. Terima kasih atas perhatian Anda. Ya, semoga kita insya Allah akan berjumpa kembali dalam acara kita Trenku, pesantren kuliner, masakan keren, jadi ngetren.